Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abiswigati. Saya ibu rumah tangga dengan 3 anak dan suami cukup 1. Saya konselor untuk parenting anak dan keluarga di Pondok Parenting Harapan Umat Harum Family Center Malang. Pada kesempatan ini saya ingin bersama-sama dengan teman-teman dari Brawijaya Mengajar. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk bisa sekedar mungkin sharing-sharing ilmu bagi para orang tua. Dan di program ini saya akan menjelaskan sedikit dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya terkait proses parenting, ya, proses mendidik dan mengasuh anak sehari-hari orang tua di rumah. Semoga nanti penjelasan saya atas pertanyaan yang diajukan bisa memberikan pencerahan. Nah, dalam hal ini penjelasan saya adalah bersifat subjektif berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami bersama keluarga kami, juga bersama dengan keluarga-keluarga lain yang belajar bersama-sama di Pondok Parenting Harapan Umat Harum Family Center. Baik, sekarang kita mulai ya untuk pertanyaan yang pertama, itu terkait dengan penggunaan handphone pada anak yang berlebihan, kemudian yang terkait dengan perilaku anak yang mudah meniru atau suka meniru perkataan yang buruk ataupun perilaku yang negatif. Lalu yang ketiga terkait dengan bagaimana supaya anak-anak ini mau mengikuti nasihat orang tua serta keinginan para orang tua supaya anak rajin baca. Nah, ini satu pertanyaan tapi meliputi 4 hal gitu. Saya akan coba yang pertama terkait penggunaan handphone. Kita nggak bisa ya langsung menyimpulkan bahwa anak itu kecanduan gadget atau kecanduan handphone. Karena untuk menyatakan ini kecanduan itu ada proses, ada ketentuan ya yang harus diobservasi, baru kemudian bisa mendapatkan kesimpulan itu. Tapi kalau menggunakan handphone secara berlebihan, ya itu mungkin iya gitu. Nah, bagaimana supaya anak tidak berlebihan dalam menggunakan handphone? Nah, kita harus mengawali dari bagaimana orang tua membuat aturan dengan anak, gitu. Jadi sebelum kita memberikan fasilitas handphone pada anak, maka kita sebagai orang tuanya yang memberi fasilitas harus sudah menyiapkan dulu aturan penggunaannya ini bagaimana. Jadi buat dulu kesepakatan aturannya ini bersama dengan anak dan harus konsisten menjalaninya. Konsisten dalam pengertian bukan cuma anak yang harus taat aturan, tapi juga orang tuanya. Gitu ya. Nah, jadi harus dibuat dulu aturannya. Kalau udah terlanjur, ya sekarang mulai dibuat aturannya, sepakati bersama-sama dengan anak ya. Jadi aturan tidak hanya orang tuanya, tapi buat kesepakatan dengan anak dan aturan itu mengikat anak dan juga orang tuanya. Kemudian jalankan aturan itu dengan konsisten. Artinya ya harus sesuai, harus tega gitu ya. Tidak setengah-setengah, tapi harus menjadi kesepakatan yang dijalani sama-sama. Nah, itu untuk aturan. Kemudian yang kedua, nah, anak harus diberi kegiatan-kegiatan lain, ya, sehingga tidak hanya menggunakan handphone dalam beraktivitas, gitu ya. Jadi harus melakukan kegiatan-kegiatan lain yang itu menyenangkan dan bermanfaat bagi anak terutama. Nah, kemudian terkait dengan perilaku anak. Nah, semua perilaku anak sebenarnya itu berasal dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Nah, jadi semuanya berawal dari siapa yang mendampingi anak bertumbuh dan berkembang. Bagaimana perilaku orang yang mendampingi anak saat bertumbuh dan berkembang.
Karena perilaku anak itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Gitu. Jadi, paling mudah untuk memperbaiki perilaku anak adalah dengan memberi contoh. Kalau kita ingin anak-anak kita berlaku sopan pada orang tua, maka orang tua memberi contoh, berlaku sopanlah juga kepada anak. Kalau kita ingin anak tidak membentak orang tua, maka kita tidak membentak pada anak. Nah, hal-hal seperti ini seringkali menjadi kontroversi ya, perdebatan gitu. Karena masa orang tua yang harus sopan pada anak. Nah, ini gunanya adalah untuk memberi contoh. Ya, dari mana anak belajar? Kan dari orang tuanya. Anggaplah misalnya anak terpengaruh temannya, anak terpengaruh tontonan di handphone misalkan gitu ya. Tetapi jika antara anak dan orang tua ini ada kedekatan yang terbangun dengan baik, maka anak akan cenderung lebih mengikuti orang tuanya daripada yang lain. Nah, ini perlu satu ketelatenan ya, bahwa anak ini kan ada fase-fasenya, ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan 7 tahun pertama, anak itu harus diperlakukan dengan kebaikan-kebaikan, dibuat senang. Nah, sehingga kalau sudah senang, kita kalau senang dengan seseorang, kita akan cenderung manut sama orang yang kita senangi. Nah, jadi di 7 tahun pertama kita berusaha supaya anak itu senang dengan orang tuanya, sehingga anak bisa manut seperti itu. Nah, di fase kedua harus lebih tegas pada anak, ya, lebih ditegesi anaknya, karena sudah masuk fase kedua, yaitu 7 tahun, ya, sampai dia masuk usia remaja. Nah, kalau sudah ditegesi, maka di fase yang ketiga, anak akan lebih kita perankan seperti teman, ya, untuk membantu, untuk diajak kerjasama seperti itu. Jadi perhatikan anak saat ini, anak kita ada di tahapan yang mana, maka perlakukan anak sesuai dengan tahapannya. Nah, untuk membuat anak terbiasa menggunakan kata-kata yang baik dan menghindarkan anak dari perkataan yang buruk tanpa memberikan larangan-larangan, ya, sebaiknya kita menyampaikan pada anak itu langsung pada poin apa yang kita pengen anak lakukan. Misalnya, kita mau ngomong jangan sering-sering pegang handphone atau main handphone misalnya. Nah, maka kita ubah. Kalau dia nggak main handphone, kita pengennya anak ini main apa? Gitu. Misalnya kita langsung katakan, sekarang waktunya membaca buku. Nanti jam 5 sore misalnya, boleh main handphone lagi sampai waktu maghrib. Nah, jadi jelas gitu loh. Dia harus mengerjakan apa, lalu dia nanti main handphonenya bolehnya kapan. Nah, ini harus jelas. Jadi kita nggak perlu ngomong nggak boleh atau jangan, tetapi langsung kita jelaskan. Dia mesti melakukan apa dan kapan dia boleh melakukan apa yang kita nggak boleh dia lakukan. Gitu maksudnya. Nah, jadi itu juga kalau kita pengen anak lebih banyak membaca atau yang terkait dengan menumbuhkan jiwa literasi ya, itu kita mesti juga menyatakan hal yang kita inginkan. Sekarang waktunya kita mendengarkan cerita. Sekarang waktunya kita melakukan apa? Nah, itu disampaikan. Gitu maksudnya. Jadi kita pengen anak kita rajin membaca, tapi orang tuanya nggak rajin membaca. Nah, anak belajar dari mana untuk bisa rajin membaca? Kan gitu. Jadi prinsipnya kita mulai dari orang tua dulu melakukan apa yang kita ingin anak lakukan. Gitu. Jadi kita bukan menuntut anak melakukan apa yang kita inginkan, tapi kita memberi contoh dulu apa yang kita ingin anak lakukan. Seperti itu. Dan ini
butuh ketelatenan. Artinya kita nggak bisa bilang, sudah saya kasih contoh, tapi kok anak saya masih seperti itu. Mungkin setiap anak membutuhkan waktu yang berbeda untuk berproses memperbaiki diri. Sebagaimana diri kita sendiri juga, sebagai orang tua, kita butuh waktu untuk berproses memperbaiki cara kita mendidik dan mengasuh anak-anak. Dan kita pasti bisa sebagai orang tua. Karena kita ini udah dipilih, gitu ya, udah dipilih sama Allah, sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang tua bagi anak kita. Nah, sehingga kita pasti akan bisa, insya Allah seperti itu. Jadi prinsipnya ketika kita itu melakukan proses mendidik anak, mengasuh anak, menasihati anak, atau menyampaikan pesan apapun pada anak, maka yang perlu kita perhatikan adalah cara kita mengomunikasikan dengan anak itu harus sesuai dengan kondisi di tahapan tumbuh kembang anak. Jadi di kondisi anak yang masih berusia di 7 tahun pertama, ya 0 sampai 7 tahun, atau saya menyebutnya fase 1, itu harus berbeda dengan anak yang berada di fase 2, di usia 7 sampai dengan remaja, atau kalau dia sudah balik. Nah, di fase pertama, itu buat yang semenyenangkan mungkin, dengan dirayu, dengan dibujuk, ya, dengan dibombong, ya, selalu diberikan apresiasi, ya. Di fase kedua lebih tegas penyampaiannya, tetapi harus menggunakan kata-kata yang tetap santun, ya. Jadi hindari penggunaan kata yang berkesan memaksa. Misal, kamu pokoknya tidak boleh main handphone. Handphone hanya untuk belajar. Itu kalimat yang bagus sebenarnya, tidak salah, ya. Namun akan lebih mengena pada anak apabila kalimatnya lebih dibuat tegas tapi santun. Silahkan menggunakan handphone ini untuk belajar. Ada waktu sendiri untuk main. Nah, jadi ada ketegasan, penekanan ketegasan di situ. Silahkan menggunakan handphone untuk belajar. Nah, sehingga tegas tapi tetap santun. Nah, bagaimana di usia remaja? Di usia remaja, ajak anak-anak bicara secara sejajar, posisi sejajar. Artinya anak-anak remaja ini adalah mitra, sehingga nasihat yang kita sampaikan, pesan yang ingin kita sampaikan, nah itu gunakan kalimat-kalimat yang sifatnya lebih gaul, lebih friendly, lebih menyenangkan, seperti teman, seperti ngobrol sama teman. Nah, jadi gini loh ya, ibu ini atau bapak ini pengennya kita bisa sama-sama mengendalikan diri menggunakan handphone. Pengennya kita bisa sama-sama saling belajar, banyak membaca, terus bertukar pikiran. Gitu. Jadi bukan menunjuk saja pada anak, kamu harus rajin baca, kamu harus rajin belajar. Nah, tapi kita sama-sama. Orang tua juga butuh belajar loh, cuma yang dipelajari, yang perlu dipelajari mungkin berbeda dengan anak. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan pertanyaan kedua tentang pendidikan seksual. Nah, sejak kapan nih mau ngajarin? Nah, makanya orang tua juga tetap butuh selalu belajar toh. Biar juga bisa mengajarkan hal yang baik dan benar kepada anak-anak. Termasuk tentang pendidikan seksual. Sejak kapan sebaiknya diberikan? Ya sejak dini, tetapi beda-beda penyampaiannya. Untuk tahap pertama, usia 0 sampai 7 tahun, sifatnya pendidikan seksual yang diberikan adalah pengenalan organ tubuh, termasuk organ seksual anak. Ya, jadi anak tahu fungsinya, ya, mulai menjelaskan mata, hidung, telinga itu dijelaskan, biasanya kemaluan dilewati. Nah, padahal kita bisa jelaskan ini namanya apa, gunakan kata-kata yang benar. Jadi jangan menggunakan kiasan, misalnya burung
atau kupu-kupu atau apa yang lain, tapi gunakan istilah yang tepat ya. Misalnya vagina, penis, itu nggak apa-apa gitu, karena itu lebih santun dan tidak berbohong gitu. Jadi pengenalan saja. Kemudian di fase kedua, nah selain pengenalan harus ditunjukkan ya, anak sudah usia sekolah itu 7 tahunan ke atas, itu dijelaskan fungsi dan bedanya antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi bukan aksesorisnya yang berbeda. Misal perempuan pakai anting-anting atau perempuan pakai kerudung, kalau laki-laki tidak. Nah itu aksesoris gitu. Jadi bedakan hal yang terkait dengan organ yang membedakan gitu. Jadi laki-laki bentuknya seperti ini, perempuan bentuknya seperti ini gitu. Kemudian di fase remaja tentu pembicaraannya lebih serius. Jadi kalau untuk anak remaja laki-laki dijelaskan oleh ayahnya atau pamannya, pokoknya yang sesama laki-laki. Yang perempuan dijelaskan dengan ibunya ataupun yang sesama perempuan. Seperti itu penjelasannya, lebih ke arah benar-benar fungsi organ seksualnya. Seperti itu. Nah, lebih detailnya kita harus belajar lebih banyak lagi. Jadi terkait dengan pembelajaran atau pendidikan tentang seksualitas ya, kita harus belajar dulu, prinsipnya begitu. Dan saya nggak bisa menjelaskan hanya lewat video seperti ini karena saya khawatir nanti menimbulkan kesalahpahaman. Tapi yang jelas, yang mudahnya, yang simpelnya, untuk anak-anak yang usianya masih 7 tahun ke bawah, itu dikenalkan saja organ tubuh secara keseluruhan, termasuk kemaluannya. Ya, fungsinya ya masih fungsi yang biasa sehari-hari dia ketahui, misalnya untuk membuang kotoran, ya buang air kecil, seperti itu. Nah, kalau sudah di fase yang kedua, di usia sekolah, nah ini perlu dijelaskan, tadi saya ulang sedikit ya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, arahnya ke sana gitu ya. Jadi bahwa anak dibuat mengenali dirinya ini adalah seorang laki-laki, kakaknya seorang perempuan misalnya, seperti itu ya. Baru setelah remaja penjelasannya lebih detail. Nah ini yang sekali lagi, makanya sebagai orang tua kita juga harus terus belajar supaya bisa membekali anak dengan pengetahuan yang mereka butuhkan secara benar. Nah, mengapa belajar parenting itu menjadi penting? Karena kita menginginkan anak kita jadi baik kan? Nah, maka kita awali dulu dengan kita menjadi orang tua yang lebih baik dari sebelumnya. Ini terkait dengan pertanyaan yang diberikan ya, pertanyaan ketiga yang diberikan kepada saya ya, tentang bagaimana mengenalkan bahasa ke anak ya, hasil bad parenting ya. Jadi artinya seperti ini. Ketika kita melakukan pola asuh atau orang tua melakukan pola asuh yang kurang tepat pada anak, maka berakibat pada tumbuh kembangnya anak gitu. Jadi misalnya anak-anak di usianya sudah bicaranya lancar, kemudian motorik ya, perkembangan motorik yang fisiknya juga sudah bagus, jalan, lari dan sebagainya, semuanya sudah baik. Tapi ada anak yang misalnya tertinggal dari teman-temannya seperti itu karena perlakuan atau pola asuh dari orang tua yang kurang tepat. Nah, ini kita mesti sadari bahwa memang setiap anak itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda kemampuannya, berbeda-beda potensi kekuatannya, berbeda-beda juga keterbatasannya, sehingga kita lah yang harus mencoba memahami seperti apa sih sebenarnya anak-anak ini. Jadi semata-mata bukan karena salah anak dan juga bukan semata-mata kesalahan orang tua ya, tapi memang setiap anak butuh waktu berproses yang berbeda. Namun ya, sebagai orang tua kita juga harus
merefleksi ya, melihat atau bercermin terhadap diri sendiri, apa saja sih yang sudah terlanjur kita lakukan pada anak, nah, sehingga kok anak saya mengalami hal-hal seperti ini. Nah, sehingga itu akan memacu kita untuk memperbaiki diri. Nah, kondisi anak yang lebih terbatas dari teman-temannya, nah itu bukan berarti kita gagal sebagai orang tua dalam proses mengasuh dan mendidiknya, gitu ya. Tetapi kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga kita juga bisa memperlakukan anak dengan lebih baik, dan harapannya perlakuan kita terhadap anak yang lebih baik itu juga bisa menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang sebelumnya belum dimiliki anak, ya, benih-benih kebaikannya kan sudah ada pada anak, sehingga kebaikan-kebaikan itu bisa tumbuh, termasuk kemampuan-kemampuan atau potensi-potensinya, ya, kemampuannya dalam hal membaca, kemampuannya dalam mengeksplor jiwa seninya misalnya kalau ada, kemampuannya di bidang olahraga dan yang lain-lainnya. Ya, Bapak Ibu, jadi prinsipnya tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kondisi anak, karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Apabila terjadi ya keterbatasan pada anak akibat dari proses pola asuh yang kurang tepat, ya, maka kita masih tetap punya kesempatan untuk memperbaiki, ya. Contohnya apabila anak belum bisa berkomunikasi dengan baik, ya, maka ya kita perbaiki cara kita berkomunikasi dengan anak. Perbanyaklah proses komunikasi yang kita bangun dengan anak, misalnya dengan memberikan cerita-cerita. Kita awali dengan kita yang menceritakan tentang kegiatan kita, atau membacakan cerita, bercerita tentang tokoh-tokoh, yang libatkan anak dalam proses bercerita kita, tanyai pendapatnya, kemudian berikan apresiasi, hindari memberikan kritik walaupun mungkin cara dia menyampaikan pendapatnya atau cara dia menjawab dalam proses berkomunikasi dengan kita itu masih ada yang kurang pas atau masih salah, ya, tetap berikan apresiasi, karena itulah proses yang harus dia lakukan dan membuat dia bersemangat untuk terus mau mencoba melakukan komunikasi dengan baik. Nah, jadi menjadi orang tua itu nggak harus benar terus, gitu ya. Boleh kok kita melakukan kesalahan-kesalahan, tapi yang penting kita harus mau mengakui kesalahan yang kita lakukan, kemudian meminta maaf, dan kita mengupayakan untuk bisa memperbaiki kesalahan yang sudah terlanjur dilakukan. Kalau nanti melakukan kesalahan lagi, ya nggak apa-apa, ya, manusia itu kan nggak harus sempurna benar terus, gitu ya. Pokoknya yang penting berani mengakui kesalahannya dan mampu mengupayakan untuk memperbaikinya. Nah, begitu juga lanjut ke pertanyaan keempat, ya. Bagaimana apabila orang tua memaksakan, terlanjur memaksakan pilihan-pilihan pada anak, misalnya pilihan sekolah, pilihan jurusan. Nah, sebenarnya ini sudah terlanjur dilakukan oleh orang tua sejak anak usia dini. Contoh, kita sering memaksakan anak habis mandi harus pakai baju ini yang sudah disiapkan orang tua. Ya, jarang orang tua memberi kesempatan, kamu pengen pakai baju yang warna apa hari ini misalnya, ya. Kecenderungannya biar cepat, biar praktis, habis mandi baju udah disiapkan, anak tinggal pakai. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan ya sejak anak-anak masih usia dini, dan akhirnya orang tua juga menjadi terbiasa ya menentukan sendiri hal-hal yang sebenarnya itu menyangkut kepentingan anak. Nah, biasanya yang kemudian sering terjadi perbedaan pendapat ketika menentukan pilihan jurusan atau pilihan sekolah. Nah, apakah orang tua nggak boleh ya mengintervensi pilihan-pilihan itu? Boleh, gitu ya, boleh. Tetapi
Orang tua tidak berhak, ya, tidak berhak untuk memaksakan kehendak yang dia harapkan pada anak. Jadi lakukanlah proses diskusi yang sehat. Jadi dibahas bersama. Tanyakan dulu, mengapa anak memilih jurusan ini atau memilih sekolah di sini gitu. Beri kesempatan pada anak untuk menjelaskan lebih dulu. Nah, baru kemudian kita orang tua menjelaskan juga mengapa kita menginginkan anak memilih sekolah ini, memilih jurusan ini. Nah, baru kemudian kompromikan gitu. Jadi ada prosesnya. Beri kesempatan anak untuk menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu gitu. Karena ini menyangkut kepentingannya. Ya, jalan tengah yang kita pilih adalah masing-masing siap dengan konsekuensi, karena setiap pilihan pasti mengandung konsekuensi. Ya, konsekuensinya berupa apa? Risiko-risiko yang dihadapi ketika memilih sekolah yang dipilih anak. Nah, risiko-risiko yang akan dihadapi ketika anak harus memilih sekolah yang dipilih orang tua, misalnya seperti itu. Jadi itu dipelajari bersama gitu. Nah, sehingga ketika nanti orang tua yang mengalah atau anak yang mengalah, kedua-duanya sudah siap dengan konsekuensi yang harus dihadapi gitu. Jadi jangan cuma membayangkan hal-hal yang baik-baiknya saja, tapi risiko-risikonya juga harus didiskusikan bersama-sama. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang terkait dengan kondisi pandemi ini ya. Kondisi pandemi di mana anak-anak harus belajar dari rumah ya, dalam pendampingan orang tua. Nah, ini biasanya anak-anak juga mengalami kebosanan ya. Kita mencoba ya untuk memahami bahwa yang mengalami kebosanan ini semua pihak, yang mengalami kesulitan semua pihak, yang mengalami ketidaknyamanan itu semua pihak. Jadi ya anak, ya orang tua, ya guru gitu. Karena apa? Ya karena kondisi seperti ini kan tidak direncanakan, sehingga semuanya serba mendadak dan semua belum siap untuk beradaptasi dengan kondisi ini gitu. Sehingga pada dasarnya semuanya sedang berproses dan terus berproses untuk belajar beradaptasi dengan situasi yang berbeda dari biasanya. Nah, sehingga ketika guru menggunakan cara atau metode apapun dalam proses mengajar lewat online, nah pasti tetap ada celah-celah ketidaknyamanan bagi anak maupun orang tua gitu. Kenapa? Karena ya nggak biasanya tatap muka secara langsung, sehingga tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain. Ini yang harus dipahami gitu. Jadi berusahalah untuk menurunkan standarnya gitu ya, mengkompromikan gitu. Jadi orang tua dan anak itu perlu membuat guru ini merasa dihargai dengan keterbatasannya mengajar lewat online. Nah, dan guru juga diharapkan gitu ya bisa tetap mengapresiasi apapun hasil pengerjaan tugas dari anak gitu ya yang disetorkan gitu, karena keterbatasan juga gitu loh. Jadi ibaratnya target atau tuntutannya baik orang tua dan anak maupun pihak sekolah, dalam hal ini guru, sama-sama agak diturunkan untuk mengkompromikan. Nah, sehingga semua pihak akan bisa merasa lebih nyaman. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana supaya, saya lihat dulu ya pertanyaannya, supaya orang tua ini terlibat tapi bukan sepenuhnya membantu anak dalam mengerjakan tugas. Nah, ini perlu orang tua pahami bahwa tugas itu sebenarnya bukan penilaian pada kemampuan
anak yang menentukan naik kelas dan tidak naik kelas, misalnya lulus atau tidak lulus. Tapi tugas ini tujuannya adalah sebagai stimulan agar anak semangat melakukan proses pembelajaran. Nah, ini yang perlu dipahamkan kepada orang tua gitu. Jadi kalau tugas itu dipahami orang tua sebagai bahan untuk memberi penilaian pada anak, lah semua orang tua tuh pengennya anaknya dinilai bagus ya. Jadi orang tua perlu dipahamkan bahwa tugas ini merupakan stimulan, pemicu supaya anak terdorong, ya, termotivasi untuk melakukan proses pembelajaran bersama guru lewat online. Saya pernah memberikan saran gitu ya, karena ada juga daerah-daerah yang tidak bisa menerima sinyal, atau mungkin orang tuanya punya keterbatasan sehingga tidak ada fasilitas untuk bisa belajar lewat online, ya, sehingga saya pernah memberikan saran supaya membentuk kelompok-kelompok kecil, karena kalau guru harus mendatangi satu persatu dikatakan tidak efektif, iya, tetapi kita mencoba menyiasati gitu supaya lebih efisien. Jadi anak-anak dengan rumah yang dekat dibuat kelompok kecil yang orang tuanya bisa mendampingi, ya. Kelompok kecil ini untuk menyiasati supaya tetap bisa physical distancing gitu, sehingga yang didatangi guru bukan satu persatu anak, tapi kelompok-kelompok kecil, dan tidak harus satu kelompok setiap hari didatangi, bisa dijadwalkan seperti itu. Nah, artinya apa? Proses tatap mukanya tetap terjadi karena keterbatasan untuk daring atau belajar online gitu ya, akan tetapi juga tidak membebani salah satu pihak gitu ya. Dari setiap pertemuan mungkin terbatas pembelajaran yang bisa diberikan gitu, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali gitu. Maksudnya kalau online nggak bisa dan tidak ada tatap muka sama sekali, berarti kan tidak mendapatkan pembelajaran sama sekali. Sekali lagi, yang perlu dilakukan adalah kompromi. Jadi targetnya tidak terlalu tinggi, tapi diturunkan supaya bisa dikompromikan. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan seperti itu yang saya sarankan. Semoga bisa dimodifikasi ya, menjadikan inspirasi untuk melakukan hal-hal yang lebih baik bagi proses pembelajaran pada anak-anak di masa pandemi ini. Tetap semangat ya Bapak Ibu guru dan para orang tua mendampingi anak-anak. Good parenting untuk Indonesia yang lebih baik.